Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa walaupun masih secara virtual, namun percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kita masing-masing karena kita punya Tuhan yang maha hadir. Amin. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari kita bersyukur buat kasih setianya, buat apa yang sudah diperbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur buat setiap rancangan indah-Mu dalam hidup kami. Di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidup kami, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Engkau yang mengerti segala yang ku perlu ya Tuhan. Yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam
ya Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa kehadiran-Mu ya Tuhan. Sebab itu hati kami tidak akan gentar, karena kami tahu tangan-Mu menopang setiap kami. Dan pagi hari ini layak Engkau menerima ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Dan saat kami menaikkan pujian, Engkau bertahta di atas puji-pujian, dan Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Di bumi dan di surga, semua sujud menyembah Allah kita. Amin. Haleluya. Surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, tebing tak bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Sucilah Tuhan. Mari kita lebih lagi, kita agungkan Allah kita. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta.
suci Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan. Oh, kudus, kudus, kudus. Kau kudus, Engkau suci, suci, sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan, kudus, kudus, kudus. Engkau kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masih terus akan diberkati oleh firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang surga. Mari rindukan tempat itu, tempat yang indah yang disediakan buat saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan
sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang kami cintai. Kita boleh kembali untuk diisi, diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenarannya. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan dan membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk merindukan makanan yang rohani, makanan yang memberkati, yaitu firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu itu, sehingga kami dikenyangkan dan dibuat mengerti dan dibuat bertambah mengasihi-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu serta sidang jemaat Tuhan yang dicintai Tuhan, saya masih melanjutkan khotbah berseri tentang surga, yaitu mengintip sejenak tentang surga. Ya, tetapi saya akan mengerucut kembali. Tema atau topik yang saya angkat pada pagi hari ini adalah Where will you be 1 minute after you die? Atau artinya begini, di mana kamu akan berada 1 menit setelah kamu mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk masuk surga, salah satunya kita harus mati lebih dahulu. Selain kita percaya kepada Tuhan, kita harus mati atau tubuh kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan pada waktu Tuhan Yesus datang. Saya tidak akan berlama-lama dengan hal ini. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai pertanyaan ini. Where will you be 1 minute after you die? Kita lihat ya. Di mana Anda pergi ketika Anda ini meninggal? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak tanggapan, ada banyak pandangan tentang ini. Bab itu untuk memperluas kasanah pemikiran kita tentang pandangan-pandangan itu, mari kita akan melihat satu demi satu. Seorang yang bernama Bertrand Russell, pemenang hadiah Nobel tahun 1950 untuk bidang sastra menulis, dia mengatakan demikian. Tidak ada kemegahan dalam kurung surga, karena surga selalu identik berbicara tentang kemegahan. Tidak ada tempat dimanapun, hanya hal sepele, sesaat lalu tidak ada apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pandangan orang yang skeptis dan apatis tentang surga. Dia mengatakan garis besarnya surga itu tidak ada. Waktu kita mati dikatakan hanya hal sepele sesaat saja. Nafas kita berhenti, kita mengembuskan nafas yang terakhir, lalu lenyap. Nah, itu yang dipercayai dari pandangan seorang pemenang Nobel, Bertrand Russell. Dan mungkin banyak orang yang memiliki pikiran atau pendapat yang sama. Bahkan ada satu sekte Kristen yang juga mengajarkan seperti ini, yang mati itu begitu itu lenyap, saudara. Tetapi kita lihat selanjutnya. Tujuan akhir yang direnungkan umat Kristiani atau umat Kristen bukanlah ketiadaan, lenyap, saudara. Melainkan keberkahan, hidup kekal di surga. Karena Tuhan bersama Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen, surga itu merupakan pintu gerbang. Mati itu merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, di mana kita hidup dalam keberkahan Tuhan yang kekal di surga.
Seorang filsuf Kristen yang bernama Peter Kreeft mengatakan bahwa jika kehidupan di bumi bukanlah jalan menuju surga, maka itu adalah treadmill, komodi putar tanpa kegembiraan. Ya, kalau tidak ada surga, saudara, kalau surga yang ditulis Alkitab itu tidak ada, maka kata Peter Kreeft ini mengatakan bahwa ya kita ini seperti sedang berolahraga dengan treadmill. Ya, jadi treadmill itu sebuah berjalan secara statis. Ya, kita sudah berjalan capek, sudah keluar kalori, keringat bercucuran, tetapi tidak sampai di tempat, hanya di situ-situ saja. Demikian pula kalau kita naik komodi putar, kayaknya sudah berputar sekian menit, tetapi ya tidak beranjak dari tempat itu. Nah, kalau surga tidak ada, kata Peter Kreeft tadi, bahwa kita seperti itu, saudara. Lalu untuk apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Untuk apa? Kita mau menderita bagi Kristus. Kita pikul salib demi Kristus. Kalau tidak ada surga. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama C.S. Lewis mengatakan demikian. Statistik kematian sangat mengesankan sejauh ini. Itu satu dari satu. Kita dihadapkan pada realitas kematian setiap detik, setiap hari. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan, bahwa satu kali kita akan mati. Tapi apa katanya si Lewis ini? Kematian bagaimanapun bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Kematian hanyalah pintu keluar menuju tujuan kita. Kematian adalah titik di mana kita tidak kembali pada kehidupan di bumi ini. Wow, ya. Jadi kematian adalah pintu keluar. Nah, kalau kita percaya pada Kristus, tentunya tadi saya katakan merupakan pintu gerbang menuju kepada kemegahan, keberkahan hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Tetapi bagi yang tidak percaya, tentu ada akibatnya. Dan orang yang mati itu tidak bisa kembali pada kehidupan di bumi. Jadi pertanyaannya bukan akankah kita mati? Kalau mati itu fakta, kata C.S. Lewis tadi. Ya, karena setiap saat kita melihat orang mati, bahkan di era pandemi ini banyak sekali yang sudah mati, saudara ya, yang tidak kita sangka orang itu kemudian dengan cepat maut merenggutnya. Pertanyaan terakhirnya adalah, di manakah Anda 1 minute, 1 menit after you die, setelah Anda meninggal? Saudara, mati itu sebuah kepastian. Tetapi sering yang pasti ini kurang mendapat tempat di dalam kehidupan kita. Kita kurang memperhatikan, kita kurang serius menghadapi kematian. Padahal itu sesuatu yang pasti. Kembali kepada skema atau gambar yang saya buat. Di mana Anda pergi ketika Anda meninggal? Nah, saudara, kita lihat yang pertama, saudara ya. Waktu kita meninggal, mengapa? Saya bicara lebih dahulu mengenai kematian. Sebab semua orang, kata C.S. Lewis tadi, juga pasti mati. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ada beberapa kebenaran yang menarik dari ayat ini. Bahwa siapa saja yang namanya manusia itu pasti mati. Apakah derajatnya dia orang yang berada, atau orang miskin, atau pendidikannya dia orang yang pandai, atau orang yang biasa, ia juga mati. Atau orang yang berpangkat,
atau gembel, semua pasti mati. Karena itu merupakan ketetapan Tuhan. Kalaupun kita punya uang banyak waktu sakit, lalu kita minta dokter yang paling canggih, rumah sakit yang paling hebat, peralatan yang paling lengkap, itu juga tidak dapat mencegah yang namanya kematian. Nah, setelah after we die, setelah kita mati, Alkitab mengatakan, dan sesudah itu dihakimi. Menarik. Jadi kematian itu pasti. Kalau pasti, mengapa kita tidak serius untuk memikirkannya? Karena kematian bukankah tadi merupakan pintu keluar dan kita tidak akan bisa kembali lagi. Baik, saya memberikan garis-garis supaya menunjukkan ayat di mana kita akan memperhatikannya. Setelah mati dikatakan, orang semua mati, baik orang yang diselamatkan atau orang yang terhilang. Dalam lingkaran yang pertama itu ada dua panah di atas. Orang yang diselamatkan dan orang yang terhilang. Orang berdosa, orang benar, semua mati. Nah, setelah after we die, setelah kita mati, itu persoalan. Where we go? Kemana kita pergi? Where we will go? Kita akan pergi ke sana. Kemana? Kita lihat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Kemana Anda dan saya akan pergi? Dikatakan di situ di tengah-tengah lingkaran besar dua itu, dikatakan ada yang di atas ada death, ada kematian. Di bawah juga untuk orang terhilang ada kematian, ada death. Di situ ada Nero, ada satu pintu yang sempit. Nah, kita baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 hingga 14. Saya bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayo kita renungkan bahwa kita semua harus masuk kepada pintu itu. Pintu yang sempit tadi, masuklah pintu yang sempit atau sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada binasaan. Nah, jadi orang yang terhilang itu pintunya malah orang Jawa mengatakan ngoblah-ngoblah. Lebar, tidak berdesak-desakan. Dengan mudah orang kan masuk melalui pintu itu. Dan banyak orang, Alkitab mengatakan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, itu Alkitab, itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang berdosa itu lebih banyak. Orang yang akan binasa lebih banyak jumlahnya yang akan dihukum ke dalam api neraka. Tapi untuk masuk ke surga, ayat 14, karena sesaklah, sempitlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan apa saudara? Sedikit yang mendapatinya. Wow, rupanya masuk surga tidak gampang. Perlu satu perjuangan. Sudah pernah melihat atau merasakan sendiri orang yang berdesak-desakan untuk masuk kepada satu tempat. Ada yang terinjak-injak, ya, karena sempitnya, ada yang pingsan, bahkan ada yang mati. Karena sempit pintu dan banyak orang yang mau masuk. Demikian pula, ya, itu surga merupakan sebuah perjuangan. Tidak mudah. Jadi jangan dinina-bobokkan oleh orang bahwa masuk surga itu gampang. Ada sebuah perjuangan yang harus kita bayar. Oke, saya ingin cepat karena sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Where we go when we die.
Karena semua orang tadi saya katakan pasti mati. Setelah mati ada persoalan. Persoalannya kita mau kemana? Ya, where do we go? Kemana kita akan pergi? Kita lihat, ya. Saya kembali yang garis tengah besar itu, ya lingkaran tengah itu maaf. Itu ada panah putih ke bawah, menunjukkan ayat dukungan di mana di lingkaran itu ada yang disebut dengan paradise dan ada dengan torment. Ya, sebuah api neraka tempat penghukuman atau surga atau firdaus. Kita lihat cerita mengenai orang kaya dengan Lazarus. Injil Lukas pasal 26 ayat ayat 6 pasal 16 ayat 26. Selain daripada itu di antara kamu dan engkau, kami dan engkau, terbentang apa saudara? Jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, saudara, itu diwakili dengan yang gambar tadi, yang lingkaran di tengah besar tadi, yang garis hijau, yang dimana dikatakan great, ya, fig gulf katanya ya. Nah, sebuah satu jurang api kita lihat, ya, kita lihat apa yang dikatakan oleh Injil Lukas tadi. Ada terbentang jurang yang tidak terseberangi. Nah saudara, antara Firdaus dengan tempat penghukuman itu ada jurang yang tidak terseberangi. Antara surga dan neraka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau kemana? Kita tidak bisa menuju ke sana atau sebaliknya. Itu sudah final, tidak ada satu keringanan atau perubahan hukuman. Kalau saudara sudah ke surga tidak akan bisa kembali ke neraka atau sebaliknya. Saudara itu neraka pengen mencoba untuk ke sana, ke surga. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang disebut dengan great fig gulf, ya, satu apa? Jurang atau satu teluk ya, yang besar. Kita lihat lagi, ya, seperti cerita Lazarus dan orang kaya tadi. Betapa sengsaranya orang kaya tadi siang dan malam disiksa sampai ia memohon kepada Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air lalu mencucukkan kepada lidahnya supaya ia dapat menghilangkan rasa panas sakit yang luar biasa itu. Nah, kita lihat mengenai itu kembali, mengenai penghukuman. Di situ di bagian selanjutnya itu, saudara menemukan satu tempat setelah penghukuman, hari penghakiman, ada orang yang mendapat upah dan ada orang yang dihukum. Kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 12 dan 13. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Ayat 13. Maka maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut
perbuatannya. Seperti gambar tadi, ada hari penghakiman, ada orang yang mendapat upah. Sebaliknya, ada orang yang akan dilempar di dalam nyala api itu. Nah, saudara, itu terjadi kapan? Pada waktu Judgment Day atau hari penghakiman. Seperti yang saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu. Pada waktu kita mati sekarang ini atau yang masa lalu, maka kita belum sampai ke surga atau Yerusalem baru. Kita masih disimpan yang namanya Firdaus atau pangkuan Abraham. Bagi orang berdosa, ditaruhkannya di tempat yang namanya Sheol Hades atau dunia orang mati. Nah, saudara, nanti pada waktu ada kebangkitan, ya sebelum itu sudah bisa melihat adanya kebangkitan. Nah, saudara, kemudian semua orang, ini kebangkitan untuk orang berdosa, saudara. Karena akan ada penghakiman. Kan kita sudah berada di mana? Di Firdaus. Dan kebangkitan kita orang percaya terjadi pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Tetapi kita belum ke Yerusalem baru. Nah, orang-orang yang berdosa ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan apa saudara? Kerajaan maut. Menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Oke, kembali. Tadi bahwa ada sebuah penghakiman bagi orang-orang berdosa yang tersimpan di dalam Sheol Hades. Kita melihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ini yang disebut Gehenna. Itulah kematian yang kedua. Lautan api Gehenna. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah klimak daripada penghakiman. Maksud saya setelah dia disimpan di dalam maut, kerajaan maut tadi, dalam Sheol Hades, kemudian dilemparkannya. Sedang kita di mana, saudara? Kita akan bersukacita ya, di dalam surga bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, kemana kita pergi ketika kita mati? Ayat Wahyu pasal 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Puji Tuhan. Yang masuk surga, saudara, mereka yang pemenang. Loser, pecundang tidak boleh masuk. Sebenarnya dalam pasal 21 Wahyu ini nanti dijelaskan, diperinci, di breakdown orang-orang yang tidak bisa masuk surga. Kembali kepada pertanyaan awal tadi. Kemana Anda pergi 1 menit setelah Anda mati? Hari ini kehidupanmu, keputusanmu akan menentukan kehidupan kita semua di kelak kemudian hari. Kemana kita pergi? Kalau Anda masih bermain-main dengan dosa, kalau Anda
masih belum mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, ini waktunya engkau menyadari untuk hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Izinkan Roh Kudus menjamahmu. Kalau engkau orangnya mengatakan, Tuhan ampuni saya, karena saya tahu saya pun akan mati. Dan 1 menit saya mati, saya akan tahu kemana saya berada. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami tentang kehidupan yang kekal. Kehidupan yang pasti diberikan kepada kita. Kami mau masuk ke dalam surga di mana engkau berada. Dan engkau akan menjadi Tuhan yang tinggal di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati. Kalau ada jiwa-jiwa, ada hati yang membuka untuk engkau, yang datang untuk mengaku dosa di hadapan-Mu, Tuhan menjamah. Jadikan dia milik-Mu, sehingga boleh menikmati kemuliaan, kemegahan akan surga itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini minggu pertama di bulan ketiga di tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan unsur perjamuan Tuhan, roti dan anggur, peganglah, siapkan hatimu. Biarlah perjamuan ini semakin merekatkan kita dengan Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh di tengah situasi di mana orang bisa kehilangan iman. Mungkin saudara juga sedang bergumul. Persekutuan dengan Tuhan ini akan membawa kita mengalami anugerah Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus kandaku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peganglah unsur perjamuan Tuhan ini, roti ini, yang adalah tubuhnya Tuhan, yang diserahkan bagi kita. Pada waktu Ia tergantung di kayu salib, tubuhnya dihancurkan karena dosa kita, karena Ia menanggung sakit kita juga. Sebab itu datanglah dengan iman kepada Tuhan. Dengan unsur perjamuan Tuhan ini, saya akan berdoa, Tuhan, kami sudah memegang roti ini, tubuh-Mu ya Tuhan, sucikanlah, kuduskanlah roti ini dan kuduskan kami, supaya kami boleh memakan tubuh-Mu dan kami memperoleh anugerah pengampunan dosa, kesembuhan melalui unsur tubuh-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang peganglah anggur ini yang adalah darah Yesus Kristus yang ditumpahkan mengalir dari bukit Golgota untuk penyucian dosa saya dan saudara, supaya kita beroleh surga yang dijanjikan setelah kita dipanggilnya. Haleluya. Peganglah, angkatlah anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, kami naikkan hormat kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, atas pengorbananmu, atas salib-Mu, atas tubuh dan darah-Mu. Kami tahu waktu kami menerima tubuh dan darah-Mu, ada anugerah yang kami peroleh, ada kesembuhan yang kami dapatkan, ada mujizat yang kami dapatkan, ada pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Sebelum kita pulang atau mengakhiri ibadah ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman, yaitu di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada fasilitas untuk kita dapat memberikan persembahan yang melalui e-banking atau melalui GoPay atau melalui QR. Nah, Bapak Ibu bisa menyalurkan. Bagi yang tidak bisa titip ketua selnya ya. Karena mungkin Bapak Ibu tidak tahu bagaimana menggunakan aplikasi atau tidak punya itu. Jangan kekurangan akal untuk kita dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Lalu ibadah minggu depan masih menggunakan online karena saya sudah konsultasi kepada beberapa diaken. Kita dengan sabar menunggu vaksinasi, saudara ya. Semoga ini cepat kita mendapatkannya sehingga ada sedikit keberanian, ada sedikit untuk kita dapat bertemu dengan yang lain. Terima kasih. Lalu pemuritan tetap berjalan seperti hari-hari yang sudah ditetapkan dan kita ikuti. Nah, saudara bisa juga bergabung dalam kelompok sel secara virtual kepada kelompok selnya masing-masing. Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita akan tutup ibadah ini dan kita akan berdoa bagi sidang jemaat Tuhan. Mari kita akan datang kembali kepada Tuhan untuk akhiri ibadah ini. Bapa yang di surga, terima kasih buat ibadah yang kami lakukan pada pagi ini. Kami tahu bahwa jerih payah kami dengan Engkau tidak akan sia-sia. Engkau itu pasti benar, firman-Mu itu benar. Kami tidak akan dibiarkan Tuhan. Kami tidak dilupakan oleh Tuhan. Tapi kami dikasih oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kami sedang hidup dalam masa yang sulit, kami tahu Engkau Tuhan yang besar. Semua ada di bawah kuasa-Mu. Tidak ada satu kuasa, oknum yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam bisnis mereka, dalam studi dan masa depan mereka, dalam kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati dengan kecukupan, berkati kesehatan mereka. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari segala bahaya dan malapetaka. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Hari Minggu dan Tuhan memberkati.